Seiring dengan perkembangan zaman, dengan kemudahan akses informasi, maka sangat wajar apabila sejarah yang telah beredar luas mulai dipertanyakan validitasnya. Begitu juga dengan sejarah yang ada di Indramayu. Para pecinta dan peneliti sejarah mulai menyusun ulang sejarah Indramayu ini, tentu dengan berbagai macam argumentasi dari sumber referensi yang berbeda. Dan pada edisi kali ini, Tinta Pena akan menceritakan sejarah singkat Indramayu yang dikenal luas oleh masyarakat Indramayu. Dan insya Allah, di episode lain, kami juga akan memaparkan sejarah dengan versi yang berbeda. Terima kasih atas dukungan Anda pada kanal ini. Semoga Anda selalu dalam limpahan kebaikan dan keberkahan. Amin. Tomo Pires, seorang apoteker Portugis, ketika mengunjungi kerajaan Sunda pada tahun 1512 sampai 1513 mencatat bahwa kerajaan Sunda atau Pajajaran memiliki beberapa kota pelabuhan penting. Salah satunya adalah Cimanuk dengan kotanya yang ramai. Kota pelabuhan Cimanuk tersebut diperintah oleh seorang syah bandar bawahan kerajaan Pajajaran. Dalam catatan Tomo Pires di atas menunjukkan jika pada tahun 1512 sampai 1513 nama Indramayu belum muncul. Sebab daerah yang sekarang disebut Indramayu tersebut dahulunya bernama Bandar Cimanuk, salah satu kota pelabuhan milik Pajajaran yang cukup penting. Selanjutnya, menurut sejarah Indramayu yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwa seorang pemuda asal Bagelen, Jawa Tengah, utusan Sultan Demak pada 7 Oktober 1527 berhasil mendirikan kota baru di dekat Bandar Cimanuk yang dinamai dengan nama Dharma Ayu. Tokoh asal Kesultanan Demak yang berjasa mendirikan kota baru itu disebut bernama Arya Wiralodra. Masih menurut sejarah Indramayu yang ditulis di pemerintah kota Indramayu, bahwa karena ketokohan Arya Wiralodra begitu dominan di Cimanuk, ia pun diangkat menjadi penguasa di daerah tersebut. Arya Wiralodra diangkat menjadi penguasa Cimanuk oleh Prabu Cakraningrat, raja dari kerajaan Raja Galuh, wakil Pajajaran di bagian pesisir timur Pajajaran. Pada saat menjadi penguasa, Arya Wiralodra digelari Prabu Indrawijaya. Menurut sejarah Cirebon, pada tahun 1530, kerajaan Raja Galuh di bawah pimpinan Prabu Cakraningrat telah ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon dan Demak. Sehingga wilayah Indramayu yang kala itu diperintah oleh Arya Wiralodra menjadi bagian dari kekuasaan Cirebon. Masuknya Indramayu ke Cirebon didahului oleh drama penyerangan Cirebon ke Indramayu yang dipimpin langsung oleh Arya Kemuning, yaitu anak angkat dari Sunan Gunung Jati. Namun penyerangan tersebut gagal karena Arya Wiralodra telah terlebih dahulu menghadap Sunan Gunung Jati untuk menyerahkan Indramayu di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Pada tahun 1628 hingga tahun 1629, Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung melakukan ekspansi ke Jawa Barat. Tujuan utamanya adalah mengusir VOC di Batavia atau Jakarta. Pada masa ekspansi tersebut, wilayah Indramayu diserahkan Cirebon kepada Mataram. Maka pada saat itu, Indramayu resmi menjadi kadipaten bawahan Mataram. Pada 13 Juli tahun 1677, Amangkurat I, Sultan Mataram pengganti Sultan Agung wafat dalam pelarian setelah sebelumnya berhasil digulingkan dari tahta akibat pemberontakan Trunojoyo
yang dibiayai oleh Banten dan Cirebon. Setelah runtuhnya Kesultanan Mataram, Indramayu termasuk di dalam Cirebon di bawah perlindungan Kesultanan Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten digulingkan oleh anaknya Sultan Haji dengan menggunakan bantuan VOC Belanda. Maka mulai setelah itu, Indramayu dan juga Kesultanan Cirebon yang kala itu sudah terpecah menjadi Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Panembahan Kacirebonan lepas dari kekuasaan Kesultanan Banten. Hilangnya pengaruh Kesultanan Banten di Cirebon membuat wilayah Indramayu terpecah, sebagiannya masuk wilayah Kesultanan Kanoman, sebagiannya lagi masuk wilayah Kesultanan Kasepuhan. Pada tahun 1680, Kesultanan Kasepuhan menghendaki Cirebon hanya di bawah satu kesultanan saja. Ia menghendaki Kanoman dan Panembahan Kacirebonan dibubarkan. Akan tetapi, usahanya itu gagal karena baik Sultan Kanoman maupun Panembahan Kacirebonan menolak. Penolakan tersebut menimbulkan ketegangan di antara tiga kesultanan yang ada di Cirebon. Guna menghindari perang saudara dan klaim kembali dari pihak luar yang sudah mulai pulih lagi pada wilayah Kesultanan Cirebon, akhirnya pada tahun 1681, tiga kesultanan yang ada di Cirebon sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan VOC Belanda. Pada perjanjian yang digelar di Keraton Kesultanan Cirebon yang ditandatangani oleh Sultan Kasepuhan, Sultan Kanoman, dan Panembahan Kacirebonan atau Pangeran Wangsakerta, disepakati bahwa Cirebon menjadi negara vasal VOC Belanda. Sebagai sebuah negara vasal VOC Belanda, maka Cirebon dan wilayahnya, termasuk di dalamnya Indramayu, mendapatkan jaminan keamanan, ekonomi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan di seluruh wilayahnya. Maka, dari mulai tahun 1581 hingga seterusnya, Indramayu menjadi bagian dari kekuasaan VOC Belanda, pemerintah Hindia Belanda, Jepang, dan hingga kemudian bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga sekarang. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Indramayu, diantaranya adalah Arya Wiralodra, Ki Tinggil, dan Nyi Endang Darma. Arya Wiralodra adalah tokoh yang dianggap sebagai pendiri Indramayu, meskipun daerah tersebut sudah terdapat peradaban maju yang dipimpin oleh beberapa orang Syah Bandar. Alasannya adalah karena Syah Bandar kota pelabuhan Cimanuk itu minim catatan, sehingga tokoh yang dimunculkan dan dianggap sebagai penguasa Indramayu pertama adalah Arya Wiralodra. Ki Tinggil adalah tokoh penting Indramayu, dianggap sebagai orang yang berjasa mendirikan Indramayu bersama Arya Wiralodra. Tokoh ini pula dianggap sebagai guru atau lurah pertama Indramayu sebelum menjadi kadipaten bagian dari wilayah kekuasaan Pajajaran, Cirebon, Mataram, Belanda, Jepang, dan NKRI. Sementara Endang Darma merupakan istri Arya Wiralodra. Perempuan ini pula yang namanya digunakan oleh Arya Wiralodra sebagai nama kota yang ia dirikan, yakni Indramayu. Di zaman Wiralodra bernama Darma Ayu, diambil dari nama belakang Endang Darma. Sementara kata Ayu sendiri merupakan tambahan karena memang yang bersangkutan merupakan perempuan yang dikenal rupawan, cantik atau ayu. Demikian sejarah singkat dan beberapa tokoh yang terdapat di Indramayu. Silakan simak konten-konten dari Tinta Pena di Anong-Anong TV selanjutnya, karena kami akan membahas sejarah Indramayu dari versi lain dan beberapa catatan-catatan sejarah penting yang terjadi di Indramayu. Wallahu a'lam bishawab. Salam Maduluran.